Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan untuk pembacaan yang Twin Flame karena aku udah bagi untuk yang DF-nya aja udah lebih dari 15 menit. So di sini aku bakal buat berbeda aja ya. Jadi biar enggak terlalu besar videonya. Oke. Dan bagi kalian yang belum tonton, silahkan untuk tonton dulu. Di sana aku lebih fokus ke Divine Feminine atau energi yang aku sebut negatif ya. Ingat ya, bagi kalian yang belum paham dan mengerti apa Twin Flame sesuai dengan penjelasan aku, silahkan untuk tonton video aku. Kalau kamu buka di channel aku, terus saja ada bakal playlist ya. Di home-nya ke bawah itu tentang Twin Flame ya. Jadi situ kamu bakal dapat penjelasan apa yang aku maksud dengan Twin Flame ya. Karena memang aku harus bilang banyak banget orang menyamaratakan Twin Flame dan Soulmate. It's totally different. Itu benar-benar berbeda. Nah, Soulmate full of romantisme ya. Soulmate itu penuh dengan romantisme. Sedangkan untuk Twin Flame bukan berarti nggak ada, tapi itu bukanlah tujuannya. Ya, that's it. Twin Flame itu adalah proses perjalanan spiritual. Itu that's it, nggak lebih dan nggak kurang ya. Ntar kartunya jatuh. Oke, dan yang jatuh adalah Time to Go. Kalau kamu tonton yang Divine Feminine, pembacaannya aku buat untuk akhir September ini ya, memang Time to Go juga energi main energinya, dimana memang Divine Masculine memang memilih untuk pergi. Waktunya memang dia untuk pergi, mau kamu menyukai ataupun tidak ya, dia memang harus pergi. Kenapa dia harus pergi? Jadi juga nggak tahu alasannya kenapa, dia hanya ngerasa dia memang harus pergi ya. Si fleksibel, kenapa dia pergi? Karena dia mengikuti apa yang menjadi ketenangan hati dia. Si peace. Karena gini, semakin kamu dekat dengan Twin Flame kamu dalam masa kalian masih belum benar-benar belajar ya, dia pasti bakal membuat jarak. Semakin kamu terobsesi dengan dia, semakin kamu ingin bersama dia, semakin kamu ingin memiliki dia, di sini Divine Feminine, dia bakal makin menjauh. Dan semakin kamu mencintai dia juga, dia bakal makin menjauh. Kok kayak gitu? Yes, that's it ya. Karena memang energi kamu, cintanya kamu itu penuh dengan keegoisan yang menyakiti dia. Mungkin kamu bakal marah, kecewa sama aku karena aku bilang penuh dengan keegoisan. Yes, that's ya, karena apa yang aku maksud dengan cinta dan apa yang kamu maksud dengan cinta mungkin hal yang berbeda. Yang aku maksud adalah real love, cinta sejati, cinta yang tanpa syarat. Sedangkan cinta yang kamu punya adalah dengan syarat, yaitu kamu harus bersama dia ya, dan harus memiliki dia, dan dia harus kembali sama kamu. Apakah itu bukan sebuah egoisme ya? So please think about it. Pikirkan lagi apa yang kamu pikir atau kamu rasa itu cinta ya. Oke, the jump card di sini ada Ace of Wheels atau Ace of Pentacles dan Queen of Wands. Justru aku ngeliat Divine Masculine sekarang di masa yang memang membuat banyak batasan, karena sedikit banyaknya kamu juga men-trigger dia. Dia sakit dekat kamu, yes. Dia nggak punya ketenangan dekat kamu, yes. Karena memang dia pun penuh dengan egoisme. So no wonder, nggak aneh ibaratnya gitu ya, dia untuk meninggalkan kamu, mencari alternatif lain, entah energi lain atau bisa orang lain, at least untuk dia ngerasa lebih baik ya. Lalu ada Nine of Wands. Apakah dia bahagia dengan pilihan dia ini? Ya tentu enggak, karena orang yang memilih egoisme nggak akan benar-benar bisa bahagia. Yang ada memang ngerasa seperti painkiller, seperti kamu minum obat aja langsung hilang rasa sakitnya ya, tapi belum tentu sakitnya hilang. Sumber dari kesakitan ya, ibaratnya penyakitnya benar-benar hilang belum tentu kan. See, that's it yang aku maksud. Knight of Cups, yang aku maksud adalah ini untuk proses kalian sembuh dari penyakit itu sendiri, dari apa yang menyakiti kalian berdua.
Knight of Wands, dimana kamu dengan dia sama-sama memiliki masa yang harus belajar, ya. Dia nggak akan mengalami hal yang sama dengan kamu. Kalau dia sama ngalaminnya, ya berarti kalian bukan satu jiwa dong. That's it, ya. Dia mengalami hal yang aku bisa bilang dia lebih ke meragukan hubungan ini. Dia ngerasa ini bukan cinta, dan bagi kamu Divine Feminine, kamu ngerasa ini cinta. That's it, itu perbedaan kalian. Dia ngerasa ini bukan cinta, dia ngerasa ini obsesi. Kamu too much obsession, kamu terlalu menginginkan dia. Dia menyukainya? Enggak, ya. Dia ngerasa terbebani, so that's why dia pergi. Mungkin dia nggak bilang sama kamu, tapi ya itu yang memang dia rasakan. Page of Wands, King of Cups, King of Swords, Knight of Swords. Ini masa yang dia memang nggak mau memilih apa-apa, ya. Dia memilih untuk sendiri di sini. Walaupun dia mungkin dekat dengan orang lain, aku bisa bilang enggak. Hati dia nggak main sama sekali. Dia benar-benar nutup hatinya dia. Dia benar-benar menjaga untuk dia nggak sakit lagi. Karena kesakitan pisah dari kamu, meninggalkan kamu itu juga menyakitkan. Aku harus bilang sama kamu, ya, orang yang meninggalkan itu justru lebih sakit daripada orang yang ditinggalkan. Why not? Kenapa kok kayak gitu? Yes, seseorang yang aktif bakal lebih sakit daripada orang yang pasif. Karena orang yang aktif, dia bakal berpikir dia akan memulai semua energi baru itu. So dia bakal sakit, lebih sakit daripada orang yang diberikan. Karena dia yang memberikan energinya. So that's why, ya, kalian berdua sama-sama di masa yang menyakitkan sebenarnya. Namun dalam, ya bisa bilang konteks yang berbeda. Kamu sakit? Yes, dia juga sakit. Dia dihadapkan pilihan untuk menyadari ini cinta ataupun bukan, ya. Apakah dia memasuki masa spiritualitas yang sampai ego dia mati? Yes, dia merasakan hal itu juga. Cuman dia mungkin dia lebih ke arah yang seperti aku bilang tadi, ragu tentang apa ini, hubungan apa ini. Kalau kamu lebih ke arah, ya kamu yakin. Kenapa aku bilang kamunya yang negatif, dianya yang positif. Jadi justru terbalik toh. Karena memang kamu dengan pasangan kamu, kamu dengan twin flame kamu satu jiwa. Ibaratnya seperti baterai, ya, satu atasnya positif ataupun negatif, bawahnya sebaliknya. Oke. Jadi kamu Divine Feminine gak akan pernah bisa benar-benar menarik dia. Karena kamu gak bisa menarik diri kamu sendiri. Karena kalian satu jiwa. Yang aku bicarakan ini adalah energi, adalah jiwa, spiritualitas, ya, bukan tentang fisik. Okay. Dan ada Judgment. Perpisahan yang terjadi ini bentuk untuk penilaian memang, ya, untuk kamu, terutama dia menilai apakah hubungan ini mau untuk dipertahankan. Dan dia mampu ataupun tidak. Itu yang menjadi keraguan-raguannya dia. Seperti aku bilang, dia merasa ragu. Yes, dia ngerasakan sayang, dia ngerasakan cinta, namun di satu sisi dia juga sesak, dia juga capek, dia nggak bisa handle energi kamu. That's it. Itu kenapa dia pergi, ya. Bagi dia kamu itu mengeluarkan sisi buruknya dia, dan ya kamu lah the devilnya ibaratnya dalam hidupnya dia. Dan iya, harus kita akui memang seperti itu. Mau kamu menerima ataupun tidak, ya memang gitu. The Emperor. Namun satu sisi kamu juga Divine Feminine yang membantu dia untuk menemukan diri dia sendiri, menemukan energi ini. So ya, dia di dalam keraguan-raguan. Dan gimana cara dia menjawab ini? Apakah kamu harus melakukan sesuatu? Three of Swords, no, ya. Semakin kamu mencoba, kamu bakal kalah, bakal gagal. Three of Swords ini aku ngasih lihat ke kamu di masa ini Divine Masculine tidak ingin
ganggu, dia masih membuat batasan. Building blocks masih muncul dan Three of Swords. Dia sakit, yes, dia sakit. Dia kecewa, yes, dia kecewa. Tapi apakah itu membuat dia gak mau sama kamu? No. He do wants. Ya. Dia kok he do wants? He bener-bener mau gitu. He wants gitu ya. Dia bener-bener mau. But ya, di satu sisi dia gak bisa ngehandle-nya. Dia butuh waktu. Entah sampai kapan dia juga tidak tahu. Dia pengen bilang sama kamu. Jika disuruh memilih, yes, dia memilih kamu. Jika disuruh jujur, yes, dia sayang sama kamu, dia bakal jujur. Namun jika disuruh memilih untuk saat ini, dia nggak tahu. Kamu bakal dapat jawaban seperti mungkin kamu bakal, kok bisa sih ada orang nggak jelas gini bla bla bla. Well, aku harus bilang sama kamu, ya, ini bukan tentang pikiran, bukan emosi, ini tentang jiwa. Semakin kamu mencoba untuk mencari tahu, semakin kamu logikakan, ya kamu bakal lose. Kamu bakal kehilangan poinnya. Ya, untuk Divine Feminine. Jadi apa yang kulihat tentang Divine Masculine, ya, dia dalam masa yang sakit. Dimana jika memang kamu benar-benar di masa twin flame dan kamu tidak mencari dia, ibaratnya udah berbulan-bulan atau bertahun, itu menyakiti dia. Menyakiti apa? Menyakiti egonya dia. Dia mengira kamu bakal mencari dia, dan ternyata enggak. Ya, semakin kamu tidak mencari dia, itu bakal nyakitin egonya dia dan bikin ego dia runtuh. Jadi batasan dia ini, dia mau kuatin terus, namun sedikit-dikit juga bakal hancur. Dia mau sekuat tenaga nutup semua ini, ya, namun akhirnya nanti bakal runtuh juga. Kenapa? Ya karena itu, kamu Divine Feminine sudah tidak memberi makan ego dia lagi. Ya, itu yang membuat dia kayak nggak perlu membuat batasan lagi. Secara tidak sadar dia nggak akan membuat batasan itu lagi. Dan sedikit banyaknya apa yang udah dia buat, batasan itu bakal hancur dengan sendirinya, sesuai dengan ego dia yang hancur. So that's why, biarkan dia sendiri, biarkan dia pergi, biarkan dia bebas, ya. Berikan apa yang dia mau, ya. Puaskan ego dia untuk pergi, puaskan ego dia untuk searching for something, untuk mencari sesuatu, atau dengan orang lain, ya biarkan aja, ya. Karena ini bukan tentang kamu dengan dia, it's about you. Ini tentang kamu, ya. Kamu yang menjalani masa ini, dan dia juga tentang dia sendiri tok, tanpa adanya kamu, ya. Keraguan-keraguan ini harus dia pecahkan sendiri teka-tekinya, nggak bisa untuk kamu bantu. Ya, I'm sorry Divine Feminine, ya. Semakin kamu mencoba membantu, semakin dia bakal menjauh, ya. So biarkan dia mencari tahu, membiarkan energi dia yang menciptakan hal ini dan dia yang menentukan sikap, dan biarkan dia memilih apa yang dia mau. Dan aku ngelihat bagi kalian yang udah ada jaga jarak di sini, dia udah memilih dan yang dia mau kamu berikan itu, dan dia akhirnya berpikir sekarang. Jadi apa yang dia masa saat ini, ya, keraguan-keraguan dia itu muncul, namun bukan dalam arti yang menyakitkan. Keraguan-keraguannya adalah kayak dia mencoba menutupi, membatasi kamu dengan dia, sedangkan ternyata kamu sudah tidak mencoba apa-apa lagi, ya. Kamu kamu selesai, dan akhirnya dia bakal ngerasa secara tidak sadar, yaitu seperti aku bilang, meruntuhkan ego dia sendiri dan meruntuhkan batasan dia sendiri. Namun ini entahnya sampai kapan, ya, who knows, ya. Setiap dari kita bakal berbeda. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya. Karma, yaps. Ini udah kuat banget pembacaannya. Sorry, kartunya udah ngasih lihat ke kita semua yang nonton video ini, dengar suaraku, dimana memang kamu dengan dia adalah karmic relationship dalam porsi yang mungkin indah di mata kamu ataupun di mata dia. Namun semua hubungan itu adalah karmik, dan jika begitu menyakitkan
berarti pelajarannya besar. Kedua, dan itu adalah salah satu destined point atau titik takdir dalam hidup kita. Dan itu seharusnya membantu kita untuk arah spiritual, untuk kita menemukan siapa diri kita. Dan kitanya nggak lagi ngerasa aku dosa apa yang aku lakukan, sejahat inikah aku, seburuk itukah aku. No, ini bukan masalah itu. Ini masalah yang memang harus kamu jalani. Ibaratnya kamu sebelum lahir udah tekan kontrak sama dia untuk disakiti, dikecewakan, ditinggalkan. So, ya, itu udah jalannya. Karena kalau kamu tidak bertemu dan ditinggalkan oleh dia, kamu gak akan ada di sini. Kamu gak akan menemukan energi ini, kamu gak akan spiritual, kamu mungkin gak akan mengenal tarot, astrologi, atau apapun juga. So, begitu cara berpikirnya. Ya. Ini bukan hanya tentang kesakitan. No. Ya. Ini tentang sesuatu yang essence dalam diri kamu. Si Niyamas. Tentang proses kamu bersatu dengan diri kamu. That's it. Dia bakal bersatu dengan diri dia dengan cara dia sendiri atau porsi dia sendiri sebagai seseorang yang energinya positif. Dan kamu Divine Feminine sebagai energi yang negatif. It means ya kamu mungkin bakal lebih lagi menyakitkan. Ya. Dan kamu yang bakal sadar, dianya ya gak akan sadar. Sadar dalam artian ini hubungan apa? Sadar ini twin flame atau bukan, soulmate atau bukan, ataupun karmic ya, whatever ya. Dia mungkin tahu, tapi ya dia mungkin enggak. Dia enggak akan benar-benar okay, kita twin flame, no. Dia bakal ada keraguan-raguan di dalam, that's it ya. Karena memang gitu. Hanya kamu yang mengerti dan paham. Dalam artian bukan mengerti sih, kayak kamu udah tahu aja ya. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Okay, untuk Divine Feminine atau siapapun yang nonton ya. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.